Arif Privat. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fisika, yaitu fisika listrik. Ini untuk anak-anak SMA maupun anak-anak SMK untuk dapat mempelajari tentang listrik. Ya, pada pertemuan ini tentunya jangan lupa saya berharap dukungan subscribe, like, share maupun komen untuk Arif Privat Official ya. Di sini kita akan belajar tentang kapasitor. Nah, ini ada contoh bahwa di sini ada satu gambar yaitu kapasitor yang disusun seri. Nah, ini untuk kalau seri dia begini. Nah, ini ada rumusnya 1 per kapasitor total sama dengan 1 per C1 maksudnya ditambah 1 per C2 kemudian juga 1 per C3. Ini maksudnya kapasitor ya. Nah, untuk mencari muatannya ini total ya, Q1 sama dengan Q2 dan sama dengan Q3 untuk seri. Kemudian untuk tegangan total yaitu Q1 ditambah dengan tegangan 2 ditambah tegangan 3. Nah, ini untuk susunan seri. Nah, ini ada kapasitor yang disusun secara paralel. Ini gambarnya. Ini kapasitor 1, ini kapasitor 2, ini kapasitor 3. Ini cara paralel. Nah, rumusnya itu kapasitor total yaitu kapasitor 1 ditambah kapasitor 2 ditambah kapasitor 3. Nah, untuk tegangan totalnya tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3. Nah, untuk muatan totalnya Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3. Nah, untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor kita punya rumus yaitu ini W sama dengan setengah kapasitor kali tegangan pangkat 2. Karena W sama dengan setengah Q P, maksudnya Q ini muatan kali tegangan, jadi sama dengan setengah Q pangkat 2 per kapasitor. Nah, ini adalah rumus daripada untuk susunan kapasitor seri maupun paralel. Nah, ya, teman-teman sekalian, kita ada contoh soal, yaitu contoh, ini ada satu kapasitor 1 dan kapasitor 2 dengan kapasitas masing-masing 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad. Ini mikro ya, mikrofarad. Jadi ini mikrofarad ya. 2 mikrofarad dipasang paralel dengan tegangan ujung-ujungnya 12 volt. Nah, maka energi di C1 ya, di C1 adalah berapa kapasitornya kapasitor 1. Nah, kita di sini kita jawab aja kapasitor ya, paralel ya. Itu 2 ditambah 4. Nah, sesuai dengan daripada rumus tadi yang ada di paralel ya, di paralel berarti kan ditambah nih, berarti ada di sini berarti 2 dan 4 mikrofarad, jadi dia menjadi 6 mikrofarad. Nah, untuk mencari W energi yang tersimpan pada C1 kita rumuskan yaitu W1 sama setengah kapasitor 1 dikali tegangan 1 pangkat 2 ya, jadi setengah dikali 2 ya dikali 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6 ini berarti kan kita logikanya dari 2 mikrofarad. Jadi di sini 2 mikrofarad ya. Itu berarti dari ini menjadi farad. Tuh, jadi farad dari 2 kali 10 pangkat min 6. Ini makanya dia perubahan ini. Jadi di sini 2 ada 2 pangkat 10 pangkat min 6 ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui. Nah, 12 ini kan tegangan, jadi kan V-nya tegangan. V-nya 12 volt ya. Nah, jadi didapatlah 144 dikali 10 pangkat min 6. Jadi dijadikan mikro ya, joule jadi 0,144 mJ ya. Jadi bisa diketahui untuk soal nomor 1. Nah, sekarang soal nomor 2 tapi di cover dulu yang nomor 1. Oke. Lanjut kepada soal nomor 2. Nah, ini ada sebuah gambar. Kita perhatikan juga ya. Nah, ini ada 7 mikrofarad. Ini ada 4 mikrofarad. Ini ada 5 mikrofarad. Ini ada 2 mikrofarad. Nah, kita perhatikan ini sama seperti ini juga. Jadi dia bisa mengetahui rangkaian kapasitor. Besar energi listrik pada kapasitor gabungan. Ini ada kapasitor gabungan ya. Nah, untuk rangkaian 1 kita lihat itu adalah paralel. Nah, ini rangkaian 1 berarti 7 mikrofarad ya, 7 mikrofarad ditambah dengan 5 mikrofarad nih. Jadi 12 mikrofarad. Kemudian rangkaian 2 paralel berarti CP 2 sama dengan 4 mikrofarad ditambah dengan 2 mikrofarad sama dengan 6 mikrofarad. Sesuai dengan rumus yang kita tadi untuk paralel kan kita
ada rumusnya C1 ditambah dengan C2 ya. Nah, rangkaiannya menjadi untuk mendapatkan satu C total itu kita rumuskan seperti ini. Jadi kalau kita rumuskan ini berarti kan kita kembali kepada rumus untuk C total ini adalah seperti yang tadi di awal, 1/12 ditambah 1/4 ditambah 1/6 ditambahlah C totalnya 12 mikrofarad. Nah, untuk besar energi listrik pada kapasitor tadi sudah ada rumusnya, W sama dengan setengah kapasitor Pi pangkat 2. Nah, kita udah tahu bahwa di sini kita ada perubahan. Di sini kalau 2 mikrofarad ya, berarti kan ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 farad. Nah, F ini farad ya. Jadi kalau artinya ini F itu berarti mikrofarad. Ya, biar paham maksudnya di dalam hal. Jadi perubahan dari 1 mikrofarad itu 1 mikrofarad sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 farad. Ini maksudnya penjelasan saya untuk tentang masalah perubahan satuan. Nah, ya, jadi perubahan satuan ya. Nah, sini ada besar energi listrik pada kapasitor sudah dapat, yaitu 5,76 kali 10 pangkat 4 Joule kan, karena yang energi, jadi satuan energi juga namanya Joule. Nah, ini gabungan ya. Jadi kembali lagi kita ulang lagi nanti tentang masalah kapasitor ini kayak rumusnya ya, kita bisa dilihatkan. Oke. Oke ya teman-teman sekalian, sudah kita pelajari tentang kapasitor. Saya ulangi lagi supaya kita tidak bingung di sini bahwa ini ada susunan seri ya. C1 kapasitor 1, C2, C3 ini namanya kapasitor ya. Kalau ada C1 berarti kapasitor 1 ya. Berarti kalau C2 berarti kapasitor 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ada lambang V ini berarti kan tegangan. Jadi kalau V itu berarti kita anggap di sini V adalah tegangan. Ya, ini berarti satuannya itu volt ya. Jadi bisa tahu di situ. Kemudian situ ada untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor antara W sama setengah C Pi pangkat 2 ya. Karena W itu setengah daripada muatan dengan tegangan, maka setengah kali Q kuadrat per C. Ini rumus ya, rumus untuk seri paralel dan juga rumus untuk kapasitor. Nah, ya, jadi ini perubahannya saya ulang lagi, 2 mikrofarad itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 farad ya, farad. Jadi F ini farad, V ini dalam 12 volt ya, seperti ini bisa diperhatikan teman-teman untuk kapasitor. Itu juga soal nomor 2 saya jelasin lagi bahwa dalam rangka ini adalah rangkaian gabungan ya. Bahwa ini kita gunakan ini paralel. Paralel tadi kan saya sudah bilang bahwa ada rumusnya. Untuk paralel itu dia untuk C. Nah, berarti kan C paralel. Nah, itu berarti C1 ditambah C2 gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau umpama ada kayak gitu bisa rumuskan seperti itu. Kalau C total itu seperti yang tadi, 1/C1 ditambah 1/C2 dan seterusnya ya. Oke ya teman-teman sekalian, demikianlah mungkin pertemuan kita tentang fisika yaitu kapasitor. Harapan kita mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya untuk membantu daripada aktivitas kegiatan hari ke depan. Oke, sampai jumpa lagi pada